politik domestik kita aman, itu akan terjaga semuanya. Gitu ya. Saya tidak yakin, I'm not sure kalau misalnya Indonesia itu hilang gitu ya korupsinya, isu-isu korupsinya. Politik itu tidak bisa dipegang sebetulnya. Kampanye bisa A, tapi ketika landingnya bisa B, begitu ya. Bagaimana kalau PKS juga bisa masuk ke dalam koalisi untuk mengamankan posisi, begitu ya. Halo Smart Viewers, selamat datang di Good Talk TV News TV sebagai digital content creator kampus pertama di Indonesia. Belum lama ini kita telah melaksanakan pesta demokrasi sampai pada resminya pasangan Prabowo dan Gibran menjadi Presiden 2024. Nah, dengan adanya pergantian pemimpin, apakah politik domestik kita juga akan terpengaruh? Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan dosen hubungan internasional Tia Mariatul Ciptia. Halo Mbak Tia, apa kabar? Halo, apa kabar Mbak Maya? Baik Mbak Tia, terima kasih Mbak Tia karena sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol di Good Talk pada hari ini. Ya, sama-sama. Nah Mbak Tia, sebelum kita lebih dalam nih pembahasannya ke politik domestik, mungkin Mbak Tia bisa jelaskan nih, apa sih politik domestik itu kepada Smart Viewers? Baik, mungkin ini surprise ya buat saya. Karena pertama kali saya diminta untuk menjelaskan mengenai politik domestik di Indonesia ya, khususnya ya. Biasanya saya lebih kepada isu-isu Middle East atau hubungan internasional, kemudian foreign policy atau kebijakan luar negeri. Tapi semoga dari politik domestik itu pada akhirnya akan mengarah kepada foreign policy atau kepada kebijakan luar negeri ya, Mbak Maya ya. Iya, Mbak. Jadi sebelum kita menjelaskan detail mengenai politik domestik, mungkin terlebih dahulu kita harus memahami apa itu politik begitu ya. Politik sebetulnya itu simpel untuk memahami atau mengerti apa itu politik. Jadi politik itu sebetulnya hanya dari sekelompok orang atau people yang mempunyai strategi yang sama dan tujuannya sama. Jadi kalau tujuannya tidak sama itu artinya mereka akan terpisah gitu. Nah mereka itu akan berpolitik mencari strategi yang sama, kemudian dengan tujuan yang sama, ya pada akhirnya kembali kepada national interest atau kepentingan negara tersebut begitu ya. Sama seperti yang diungkapkan oleh ahli politik Profesor Miriam Budiarjo misalnya, seperti itu. Jadi sekumpulan orang, sekelompok orang, people yang mempunyai strategi dan memiliki tujuan yang sama. Nah, kita kembali ke definisi politik domestiknya. Artinya politik domestik itu lebih fokus ke lokal, lebih fokus ke satu negara. Kalau kita mention politik domestik Indonesia berarti fokus ke politik Indonesia begitu. Karena apa? Karena memang dalam ketika kita mendiskusikan mengenai politik secara general itu ada juga yang disebut dengan global politics begitu ya, atau regional politics begitu. Kalau regional politics saya mungkin mengambil contoh di sekitar kita misalnya di ASEAN, walaupun di ASEAN Charter itu tidak disebutkan atau tidak boleh satu sama lain untuk interfere each other dalam politik, tapi tentu dalam melaksanakan national interest mereka masing-masing di negara ASEAN itu mempunyai kepentingan politik masing-masing. Tujuannya adalah untuk mencapai national interest negara masing-masing, tapi dalam konteks regional, begitu. Kalau secara global itu lebih umum lagi, Mbak Maya, begitu ya. Misalnya bagaimana Indonesia untuk relations dengan negara lain, tapi kembali tujuannya adalah untuk national interestnya si Indonesia tersebut, begitu. Jadi kalau dibagi-bagi ya begitu ya, ada domestik, ada regional, ada global, begitu ya. Jadi memang kalau misalnya domestik berarti fokus hanya di negara kita, begitu. Kemudian kalau misalnya kita di regional berarti di antara kepentingan negara-negara ASEAN. Bagaimana kita berkiprah menjadi lead, menjadi leader, memimpin di negara ASEAN, tapi adalah untuk kepentingan atau national interest Indonesia, begitu Mbak Maya. Kalau gitu apa sih Mbak yang mempengaruhi politik domestik itu? Ya, sebetulnya hal-hal yang mempengaruhi politik domestik begitu ya. Saya melihat tidak banyak hal sebetulnya ya. Saya melihat begini. Kalau politik domestik selalu ada kata-kata yang mengatakan bahwa kalau politik domestik kita aman, itu akan terjaga semuanya. Artinya apa? Itu politik domestik itu adalah mengarah kepada apa yang disebut dengan stabilitas nasional, gitu ya. Jadi artinya kalau stabilitas dalam negeri kita aman, semua akan membaik begitu. Karena apa? Karena efek dari stabilitas dalam negeri ini luar biasa. Kondisi politik kita aman, maka akan aman semua. Kenapa dikatakan begitu?
Kalau kondisi dalam negeri tidak aman, artinya chaos atau banyak demonstrasi, bahkan ada terorisme, apa dampaknya? Itu dampaknya sangat besar sekali, Mbak Maya. Karena kita untuk menumbuhkan atau economic development itu tidak bisa kita establish dengan diri kita sendiri. Tetap kita harus mengeksplor terus bagaimana caranya untuk mengembangkan perekonomian kita. Salah satunya adalah menjaga stabilitas politik dalam negeri supaya tetap aman, supaya tetap terjaga. Dan itu bisa terjaga akibat dari adanya stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi. Iya, yang berkaitan dengan prosperity rakyat. Kalau rakyatnya sejahtera, tidak akan ada riak begitu ya di dalam negeri, akan terjadi stabil. Kemudian investor dari luar negeri juga akan datang. Nah, investor dari luar negeri itu datang ke Indonesia itu cukup membantu karena itu akan reduce unemployment atau mengurangi pengangguran di kita, dan itu efeknya luar biasa untuk GDP kita begitu ya. Jadi satu sama lain itu saling terkait. Kita tidak bisa pisahin gitu ya. Jadi Mbak Tia kalau ditanyakan mana dulu nih? Kita pementingkan economic development dulu atau stabilitas politik dalam negeri dulu? Nah, saya tidak bisa jawab nih Mbak Maya nih ya. Mana yang lebih dulu nih? Kita harus stabilitas politik itu juga penting. Yang tadi saya mention, saya berikan contoh, kalau stabilitas dalam negeri terjaga, tidak ada demonstrasi, rakyat sejahtera, semuanya merasa oke, program pemerintah juga oke, corruption case-nya juga berkurang begitu ya. Saya tidak yakin, I'm not sure kalau misalnya Indonesia itu hilang gitu ya korupsinya, isu-isu korupsinya minimal berkurang gitu ya. Nah, itu akan membuat trust. Kenapa saya kasih tanda kutip trust di sana? Karena trust ini penting untuk menarik investor dari luar. Bagian dari FDI atau foreign direct investment itu bagian penting juga. Bagaimana untuk economic development di Indonesia begitu, dan itu harus memberikan kepercayaan, itu tidak muncul secara tiba-tiba. Jadi trust itu akan muncul begitu orang dari luar melihat kondisi politik di kita, di domestik kita itu aman. Kemudian orang tidak takut, tidak ada warning ya secara status negara begitu ya. Jadi dari investor luar masuk, dari dalam rakyat sejahtera, maka itu akan menyebabkan economic development kita juga bagus. Atau misalnya ekonomi kita dulu yang bagus gitu ya, maka itu akan menyebabkan kondisi politik domestik kita yang aman. Jadi itu dibalik aja, dua-duanya ekonomi dan politik itu tidak boleh bisa dipisahkan, tidak bisa dipisahkan, saling terkait. Ekonomi dulu bagus, rakyat sejahtera, maka stabilitas politik akan aman. Atau stabilitas politik dulu yang harus dijaga, tidak ada demonstrasi, rakyat sejahtera dan lain-lain, maka itu akan memicu pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik. Begitu Mbak Maya. Berarti saling berkesinambungan ya Mbak? Iya, saling mempengaruhi. Tidak bisa disebutkan mana dulu nih yang harus penting begitu ya. Kalau kita sebutkan ekonomi dulu yang harus kita fokuskan begitu ya. Tanpa kita memperhatikan bagaimana kondisi politik domestik kita, itu juga akan mempengaruhi. Bisa drop itu, bisa down, bisa jatuh, bisa drop kalau misalnya kita fokus ke ekonomi, tapi stabilitas, keamanan, politik kita kacau. Nah, kita tenangin dulu nih, politik domestik kita aman, stabilitas terjaga, kemudian tidak banyak hal-hal yang memang akan memicu kekerasan dan ketidakamanan di dalam negeri. Apa mungkin itu akan menjadikan perekonomian kita tumbuh dengan baik begitu. Jadi dua-duanya tidak bisa di-mention mana yang lebih penting satu sama lain. Sama-sama penting. Betul, ya Mbak Tia. Betul. Dua-duanya sama-sama penting. Baik Mbak Tia. Mbak Tia, saya mau nanya nih, kalau dari pandangan Mbak Tia terhadap adanya pergantian pemimpin presiden dari Pak Jokowi ke Prabowo dan Gibran, apakah hal ini akan mempengaruhi agenda politik domestiknya tuh akan ikut terpengaruh atau enggak nih Mbak Tia? Akan berubah atau tidak gitu ya kalau betul. Pemerintahan yang sekarang? Belum sih, tapi kita sudah bilang pemerintahan sekarang nih. Calon pemerintahan sekarang mungkin ya tepatnya. Ini harus hati-hati saya ngomong nih kalau politik nih ya. Karena memang belum dilantik ya Mbak Maya ya, jadi tidak bisa disebutkan bahwa pemerintahan sekarang. Tapi minimal ada gambaran begini Mbak Maya. Kalau kita melihat dari segi kampanye, pada saat kampanye Pak Prabowo berulang kali menyatakan bahwa dia akan konsisten atau akan continue dengan policy yang dijalankan oleh Presiden Jokowi. Nah, itu tadi politik itu tidak bisa dipegang sebetulnya. Kampanye bisa A, tapi ketika landingnya bisa B begitu ya. Jadi saya jawabannya wait and see aja. Betul Pak Prabowo akan melanjutkan apa yang sudah
difokuskan oleh Presiden Jokowi yang nampak sekali gitu ya dari sistem ekonomi yang dibangun Pak Presiden Jokowi itu adalah untuk periode atau masa long term atau jangka panjang begitu ya. Seperti infrastruktur dibangun di berbagai wilayah, kemudian yang daerah-daerah memang mengalami infrastruktur yang tidak begitu bagus diperbaiki sehingga tidak mengalami kesenjangan, itu tidak akan hasilnya terasa sekarang. Infrastruktur itu kan ada istilah memangnya kita makan beton. Memang betul, memang tidak akan terasa sekarang. Tapi efek daripada pembangunan tersebut itu terasanya akan jangka panjang. Jadi Presiden Jokowi dalam membangun ekonomi di Indonesia itu pondasinya itu adalah untuk jangka panjang. Ini pondasi dulu yang beliau tanamkan, begitu yang beliau build gitu ya, bangun begitu. Nanti terasanya akan pada jangka panjang. Nah, yang kedua adalah saya melihat ya dari kebijakan untuk ekonomi Pak Jokowi itu adalah hilirisasi. Di mana bukan pemerintahan Pak Jokowi tidak percaya dengan impor, tapi memang kita punya resource. Finally we realize kita punya resource. Kemudian si sumber daya alam ini kita yang create, kita yang bikin, kita yang build, kemudian kita yang sampai ke produk baru kita ekspor. Gitu. Kalau kita tidak punya teknologi, maka si asing itu yang harus invest di kita, bawa alatnya ke sini. Seperti kemarin belum lama Microsoft ya, Binus juga hadir ya. Sorry, bukan Microsoft, Apple. CEO Apple itu berkunjung juga ke Indonesia. Tujuannya adalah ada tawaran dari pemerintah kita untuk build a factory, untuk membangun pabrik di sini. Begitu. Karena apa? Itu tadi salah satunya adalah program hilirisasi, karena market kita di ASEAN itu the biggest market. Kita pengguna user Apple berapa? Banyak sekali gitu. Sementara pabriknya tidak ada di sini, gitu kan? Jadi ada tawaran itu, walaupun pada realisasinya hanya menanamkan investasi di sini 1, sekian triliun kalau tidak salah ya datanya. Jadi itu adalah upaya salah satunya hilirisasi. Jadi you punya produk, you punya teknologi, ya tanamnya di sini, bikin pabrik di sini. Karena kalau build factory di sini itu akan mempengaruhi terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Daya beli masyarakat kita akan tinggi. Karena apa? Karena mengurangi pengangguran atau reduce unemployment. Kalau banyak pabrik kan pengangguran terkurangi. Dengan begitu akan ada daya beli, karena kan ada gaji, ada salary gitu ya. Nah, itu yang diharapkan oleh pemerintah kita gitu. Kalau dulu kan tidak ada hilirisasi, artinya kita punya resource, orang yang ambil, orang yang punya teknologi, setelah jadi bahan, setelah jadi barang di ekspor ke kita, dan kita yang beli jadi mahal, padahal itu barang kita, padahal itu resource kita. Nah, itu yang dipermasalahkan. Nah, Pak Jokowi punya program itu untuk ekonomi, dan finally Pak Jokowi menawarkan itu ke Pak Prabowo, dan Pak Prabowo mengiyakan. Nah, ketika Mbak Maya bertanya, ini kira-kira dilanjutkan tidak? Kalau dari kampanyenya iya, beliau punya komitmen, tapi itu tadi kembali ke arti politik itu sendiri ya. Semua bisa berubah dan kita tidak bisa unpredictable. Kita tidak bisa memprediksi, ya kita dalam pencalonan aja kan tiba-tiba Pak Anies Baswedan bisa pindah gitu kan. Dari Pak AHY jadi pindah ke Caimin gitu kan. Itu bisa terjadi, apapun dalam politik bisa terjadi. Jadi kalau pertanyaannya Pak Prabowo kira-kira, ya kita tidak tahu siapa di sekitar dia, circle-nya dia, apakah terus, karena dalam politik tidak ada komitmen sebetulnya. Itu tadi ketika tujuan bersama-sama, ya jalan. Ketika sudah berbeda kepentingannya, ya berpisah, kan begitu. Jadi ke depan apakah konsisten sampai selesai, sampai nanti beliau berkuasa tetap memegang program yang sudah landing, yang dibangun oleh Pak Jokowi saat ini, atau ada beberapa perubahan? Wait and see aja mungkin Mbak Maya ya. Apakah hal ini akan mempengaruhi kebijakan politik domestik yang sebelumnya dengan yang akan dipimpin, dan juga prioritas legislatifnya tuh bagaimana nih Mbak Tia? Oh, berarti kondisi ke parlemennya begitu ya. Mbak Maya ya. Ini pertanyaan bagus gitu ya, karena ini mungkin luput dari perhatian publik juga setelah keputusan MK tersebut begitu. Betul. Jadi kita perlu membandingkan ya bagaimana pada masa Presiden Jokowi dulu. Saya melihat kenapa program-program Pak Jokowi cukup banyak yang landing dan bagus tanpa ada tantangan di parlemen. Itu karena beliau cukup piawai merekrut apa yang seharusnya diambil begitu ya. Misalnya beliau ketika ambil Pak Prabowo sebagai Menhan, itu kan cukup meredam disintegrasi, meredam oposisi di parlemen. Karena satu kekuatan besar itu diambil begitu ya. Artinya cukup solid di parlemennya begitu. Dengan PDI Perjuangan sebagai backup
dari program-program pemerintah, kemudian ditambah juga dari oposisi, yaitu yang terbesar dari Pak Prabowo itu diambil masuk ke dalam koalisi. Di mana Pak Prabowo saat itu menjadi Menteri Pertahanan begitu ya. Sampai saat ini ya, karena memang belum dilantik. Nah, itu cukup kuat Mbak Maya di parlemen begitu ya, dengan pengambilan keputusan politik Pak Jokowi tersebut. He's smart, saya pikir gitu ya. Dia sangat cerdas dalam memainkan catur politik di Indonesia begitu. Nah, ke depan ini nih sekarang pada masanya era Pak Prabowo, artinya kita harus berhitung. Kita harus melihat perhitungan, maksud saya perhitungan dari kelompoknya Pak Prabowo ini. Di mana kemarin itu adalah artinya lawan beliau itu adalah dari pihak Pak Ganjar dengan Pak Anies gitu ya. Dan kita melihat lagi siapa saja partai-partai yang ada di belakang kandidat presiden Pak Ganjar dengan Pak Anies begitu. Apakah iya betul? Apakah itu akan ditarik ke koalisi semua? Misalnya PKB sudah ada pembicaraan dengan Cak Imin, atau dengan Nasdem sudah juga berbicara dengan Pak Surya Paloh. Kalau dua itu masuk, berarti tinggal berapa tuh Mbak Maya? Kita berhitung aja begitu. Berarti tinggal PDI Perjuangan. Kalau PDI Perjuangan konsisten untuk ada di luar pemerintahan, artinya dia menjadi oposisi di parlemen. Tapi masalahnya PDI Perjuangan ini walaupun misalnya secara presidential election hanya 16% kalau tidak salah ya, tapi secara partai tinggi angkanya. Di parlemen tinggi, bahkan paling tinggi. Paling tinggi berarti ya. Nah, ini kalau misalnya mulai berhitung PDI Perjuangan menjadi oposisi, misalnya kalau betul ya Ibu Mega menyatakan diri bahwa PDI Perjuangan di luar pemerintahan. Kemudian Pak Prabowo dan tim itu harus berhitung berapa kira-kira yang masuk ke dalam koalisi. Ditambah Nasdem dan PKB kalau betul sudah ada agreement begitu ya. Apakah itu cukup kuat koalisi tersebut untuk melandingkan program-program pemerintah di luar PDI Perjuangan? Nah, kemudian compare dengan Pak Jokowi kemarin begitu. Kalau Pak Jokowi kemarin hampir semua kecuali PKS. Kecuali PKS? Iya, kecuali PKS. Hampir semua berada dalam koalisi. Nah, kabarnya yang sekarang PKS juga sudah mulai mendekat gitu ya. Ada pembicaraan juga dari timnya Pak Prabowo misalnya, bagaimana kalau PKS juga bisa masuk ke dalam koalisi untuk mengamankan posisi begitu ya. Karena berulang kali dari pihak PDI Perjuangan menyatakan di luar pemerintahan. Ini kan cukup berbahaya karena apa? Karena itu tadi, angka kursi DPR PDI Perjuangan di parlemen cukup tinggi. Tidak sinkron dengan rendahnya yang memilih Pak Ganjar sebagai presiden begitu. Tidak sinkron, harusnya kan sinkron ya. Harusnya tinggi, ini tinggi parlemennya, ini enggak. Jadi pemilihan presidennya 16 jomplang iya. Jadi si parlemennya tetap tinggi bahkan nomor 1. Jadi ini dia yang harus juga dipertimbangkan oleh pihak Pak Prabowo begitu. Masalahnya banyak juga pihak-pihak yang di dalam yang tidak menginginkan PKS join ke dalam koalisi Pak Prabowo. Kalau itu tetap di reject oleh beberapa orang yang memang tidak menginginkan PKS masuk koalisi, 2 dong berarti sekarang yang tertinggal di oposisi yaitu PDI Perjuangan dan PKS. Tinggal menakar kekuatan dari 2 partai ini. PDI Perjuangan dengan PKS seberapa besar dan untuk melawan koalisi dari pemerintahan Pak Prabowo ke depan, begitu ya. Itu tinggal dihitung saja, Mbak. Kira-kira kalau misalnya 2 itu cukup berbahaya tidak untuk supaya program-program terutama program-program yang bagus ya untuk rakyat untuk tetap landing gitu. Tapi kalau tidak ada oposisi juga berbahaya dalam sistem demokrasi kita. Karena apa? Oposisi itu adalah kontrol untuk mengontrol eksekutif pemerintahan kita. Tanpa oposisi, waduh bahaya sekali. Pemerintah bisa melandingkan atau melakukan program apa saja yang dia kehendaki tanpa ada yang mengawasi. Itu berbahaya dan saya sepakat kalau PDI Perjuangan sebagai partai yang besar itu ada di luar pemerintahan. Itu tadi untuk mengontrol. Jadi tidak semua di-approve gitu ya apa yang dilakukan oleh pemerintah kita atau eksekutif kita. Begitu kurang lebih Mbak Maya. Oke, baik. Kalau begitu apa nih Mbak pengaruhnya politik domestik kepada kebijakan luar negeri? Nah, ini ya. Ini saya melihat agak itu tadi Mbak bahasanya apa jomplang ya. Iya. Kita harus melihat figur dari sosok Pak Presiden Jokowi dengan Pak Prabowo. Itu beda sekali ya. Presiden Jokowi itu latar belakangnya pengusaha. Artinya dalam melakukan kebijakan luar negeri itu memang beliau selalu mempertimbangkan untung rugi gitu ya. Beliau itu lebih memperkuat kepada domestik dulu, national interest dulu. Apapun yang beliau lakukan kebijakan luar negeri itu adalah untuk kepentingan nasional, untuk kepentingan Indonesia.
Misalnya dia akan berhubungan dengan Cina, dia berhitung, kamu kasih aku apa, aku kasih kamu apa. Kalau ada keuntungan atau benefitnya yang bagus ya diambil. Lebih kepada bilateral, begitu ya. Sementara yang terdahulu seperti Pak SBY itu tidak. Jadi multilateral juga dilakukan, kemudian tidak selalu mementingkan untung dan rugi. Yang penting Pak SBY itu adalah zero enemy atau nol musuh gitu ya. Nah, tapi kalau Pak Jokowi tidak. Jadi apapun yang kira-kira menguntungkan Indonesia, dia akan ambil, siapapun itu. Dia tidak akan, oh ini pro barat, ini pro timur, ini Cina, ini Amerika, ini European countries, enggak. Dia, you kasih kita apa, kita akan untung, ya diambil gitu. Kalau sekiranya itu tidak menguntungkan, meskipun secara hubungan atau hubungan internasional atau relations di antara kedua belah pihak baik, itu tidak akan diambil. Karena itu tadi backgroundnya adalah beliau pengusaha gitu ya. Beda dengan Pak Prabowo yang memang militer, kemudian lebih kepada strict dalam apapun gitu ya. Nah, mungkin itu akan lebih meluas lagi dalam kebijakan luar negerinya. Tidak selalu memperhitungkan untung dan rugi, satu. Dan kedua mungkin cara membangunnya berbeda. Itu tadi Pak Jokowi lebih ke domestik dulu dikuatkan, di regional juga cukup kuat gitu ya. Akhirnya ASEAN, misalnya di ASEAN kita memimpin, baru dengan yang lain-lain dia akan berhitung begitu ya. Untung dan rugi tadi lebih kepada national interest-nya begitu. Nah, Pak Prabowo apakah akan sama? Karena itu tadi background-nya akan berbeda, tentu kebijakan luar negerinya juga berbeda. Ini belum terlihat ya, bukan belum terlihat. Ini belum landing. Pemerintahan belum di declare begitu ya bahwa Pak Prabowo adalah sebagai presiden. Tapi kita sudah melihat bagaimana networking beliau secara internasional. Terbukti misalnya bantuan untuk Palestina itu bisa langsung dijatuhkan dari pesawat kita di jalur Gaza. Ya itu kehebatannya. Orang bilang wah hebat Indonesia. Itu sebetulnya dari diplomasinya Prabowo. Bagaimana memang beliau mempunyai kedekatan dengan Raja Yordania. Sementara ya Raja Yordania itu punya networking yang bagus dengan Israel. Sehingga si pesawat Indonesia itu diizinkan untuk kolaborasi bersama dengan Jordania untuk bisa menjatuhkan bantuan kemanusiaan langsung di Gazanya, tidak melalui Mesir. Tadinya kan sulit, jangankan bisa langsung begitu ya. Itu sampai di Mesir saja untuk masuk ke Rafah itu bantuan kita nggak bisa sama sekali. Nah inilah mungkin kelebihannya yang dimiliki Pak Prabowo, tapi tidak dimiliki oleh Pak Jokowi. Tapi Pak Jokowi national interest-nya kuat. Nah kita tidak tahu dengan Pak Prabowo gitu ya. Tapi kalau untuk networking karena memang background beliau itu adalah militer, kemudian punya hubungan yang baik dengan berbagai negara begitu ya sebelum beliau menjadi kandidat presiden pun gitu ya, termasuk dengan Raja Yordania, itu mempermudah kebijakan luar negeri Indonesia untuk landing begitu. Salah satunya kebijakan kita yang sangat strict dalam politik misalnya Free Palestine. Kita di anggota tidak tetap DKPBB tahun 2019, Free Palestine adalah prioritas utama. Itu akan susah Mbak kalau tidak punya networking. Tapi di bawah Prabowo kan bisa melakukan diplomasi dengan Raja Yordania, akhirnya bisa menjatuhkan bantuan kemanusiaan di jalur Gaza tanpa melalui pintu Mesir, tanpa di Rafah. Jadi langsung berkoordinasi. Ini saya melihatnya salah satu sampel atau contoh yang bagus. Tapi kita tidak tahu dengan ekonomi. Bagaimana di OKI, bagaimana di OPEC, bagaimana di organisasi lain, bagaimana kiprah Pak Prabowo ke depan di berbagai region. Ini baru satu ya. Jadi jangan langsung kita excited juga gitu. Tapi ini sampel yang bagus. Ini sampel yang bagus gitu. Jadi artinya bisa jadi Pak Prabowo lebih luas sebetulnya. Tidak hanya bilateral, tidak hanya memikirkan untung rugi, tapi juga lebih kepada multilateral. Begitulah, lebih kepada banyak hubungan. Dan saya melihat semua orang ingin national interest-nya atau kepentingan negaranya baik sih ke depan. Baik Mbak Tia. Dan Mbak Tia, tapi kalau kita lihat nih, banyaknya dari politik yang ada di Indonesia pasti akan ada masalah politik domestik nih. Yeah. Menurut Mbak Tia, gimana nih caranya Prabowo untuk menanggulangi masalah perpolitikan domestik di negara kita? Saya lihat kalau di masa Pak Prabowo tidak sekeras pada masa Pak Jokowi. Nah, ketika pada masa election pada masa Pak Jokowi disintegrasinya luar biasa. Ada politik identitas di situ, bercerai-berai, kemudian people terbagi-bagi, sampai ada apa istilahnya tuh? Saya lupa namanya tuh. Sebutan untuk kelompok A dan kelompok B itu ada gitu ya.
apa namanya itu ya, istilahnya itu kardun atau apa gitu ya, sampai begitu ya, parah disintegrasinya begitu. Nah, saya melihat bahwa pada masa election kemarin itu tidak terlalu besar sih perpecahannya ya, tidak terlalu besar perpecahannya, dan memang masih ada politik identitas, masih ada mencoba memecah belah dengan cara itu ada, tapi saya melihat tidak signifikan. Artinya kalau setelah selesai ini semuanya para tokoh politik, para politisi, Pak Prabowo terutama bisa menyatukan berbagai kalangan, itu sebetulnya selesai gitu ya, simpel begitu ya. Jadi artinya apa? Artinya apakah misalnya mau Pak Prabowo merangkul yang tadinya oposisi, kemudian yang tadinya tidak pro ke beliau begitu ya, supaya menjadi satu kesatuan dan melanjutkan apa yang sudah menjadi komitmen beliau untuk melanjutkan pemerintahan ini, begitu kan. Nah itu tadi, jadi saya kembali lagi, perpecahannya tidak sedahsyat Pak ketika pada masa Pak Jokowi. Itu cukup keras ya, cukup lama juga bagaimana menyatukan kembali puing-puing itu tadi yang sudah tercerai berai begitu ya, karena isu identitasnya sangat keras begitu politik ya. Identitas. Betul. Ya. Nah sekarang saya lihat kurang sih ya. Jadi ini mempermudah Pak Prabowo untuk bisa meredam semuanya, tinggal bagaimana keputusan dia mengambil berbagai komunitas, berbagai kalangan untuk bisa sama-sama membangun Indonesia ke depan. Mudah-mudahan begitu ya Mbak Maya ke depannya. Iya Mbak Tia. Oke. Terima kasih Mbak Tia atas interview, atas ngobrol-ngobrolnya pada hari ini. Agak-agak tegang ini ya, kalau ngomongin politik gitu ya. Iya, agak-agak tegang ya Mbak ya, karena ada ngeri-ngerinya sedikit. Ada ngeri-ngerinya. Tapi memang itulah yang harus disampaikan kepada publik ya Mbak Maya, supaya memang open your eyes please gitu ya, karena this is the real politics ya. Nggak ada kaitannya dengan ABCD. Kita harus memahami ini adalah sebuah politik untuk kepentingan negara kita juga sebetulnya. Oke, baik. Oke, itu dia Smart Viewers, penjelasan dari Mbak Tia Mariatul Kiptia, dosen Hubungan Internasional BINUS University. Semoga informasi dari kita dapat berguna ya untuk Smart Viewers yang menonton di rumah atau dimanapun itu. Selanjutnya, Selanjutnya untuk kalian yang punya pertanyaan, boleh banget nih untuk komen di kolom komentar. Siapa tahu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan Mbak Tia Mariatul Kiptia. Dan terima kasih sudah menonton episode Good Talk kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channelnya BINUS TV. Bye-bye!